Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik dengan NIM D10121268 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan topik utama yaitu ipteks dalam Islam, pluralisme dan toleransi, kebudayaan Islam, politik dalam Islam, dan modernisasi beragama. Ya, langsung saja ke bagian yang pertama yaitu ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam Islam atau ipteks. Ilmuwan muslim seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai inspirator utama baginya dalam setiap aspek berpikir, merenung, menganalisa fenomena-fenomena alam dan menghasilkan ijtihad, khususnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Maknanya bahwa dalam kitab Al-Quran banyak terkandung teks-teks ayat qauliyah yang mendorong manusia melihat dengan teliti, berpikir, mencermati, serta menganalisa fenomena-fenomena alam yang begitu menakjubkan dan menarik untuk diselidiki, diteliti, bahkan dikembangkan lebih jauh agar dapat menghasilkan teknologi yang modern, bermanfaat terhadap kelangsungan hidup manusia dan kelestarian alam semesta. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau ipteks juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal tersebut disebutkan di dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 13. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi di kehidupan mereka agar menjadi kehidupan yang maju dan berkembang, berubah dan meningkat. Keberhasilan manusia berupa merubah kehidupan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanfaatkan kemajuan ipteks, menjaga, memelihara, dan melestarikan keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan alam, dan bukan untuk fasadu al-fil ard atau membuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Rum ayat 30 ayat ke-41. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mengkehendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu pluralisme dan toleransi atau kerukunan. Pluralisme terbagi atas dua yaitu pluralitas dan pluralisme. Pluralitas menurut Imrah 19999 merupakan kemajemukan yang didasari oleh keutamaan, keunikan, dan kekhasan. Konsep pluralitas mengandalkan keragaman yang menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, bahkan tidak dapat disamakan. Sejalan dengan konsep pluralitas, tentang muncul pula konsep pluralisme yang isinya hampir sama, membahas tentang kemajemukan dan keragaman. Kemajemukan pluralitas adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dinafikan. Ada kaum pria dan wanita, tua dan muda, yang berkulit hitam dan putih dengan beragam agama dan kepercayaan. Pluralitas agama merupakan sebuah fakta adanya heterogenisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tataran sejarah, pluralitas agama merupakan sunnatullah dalam sebuah kenyataan aksiomatis yang tidak bisa dibantah dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sini bisa dipahami perbedaan antara pluralisme dan pluralitas.
Lanjut ke pengertian pluralisme. Menurut Kamus Webster Recit una brigge di Tinori, pluralisme adalah hasil atau keadaan menjadi plural, atau keadaan seorang pluralis memiliki lebih dari satu tentang keyakinan gerejawi. Berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Dari berbagai kamus, pluralisme dapat disederhanakan ke dalam dua pengertian. Pertama, pengakuan terhadap keragaman kelompok, baik yang bercorak agama, ras, suku, aliran, maupun partai, dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Kedua, doktrin yang memandang bahwa tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat adalah sama benarnya. Kemudian, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap pluralisme? Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa sejak awal penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai fitrah atau insting berketuhanan. Insting ini diartikan sebagai potensi seseorang yang cenderung menerima ajaran Islam. Hal ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang berarti, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kebudayaan Islam. Arti kebudayaan dalam Islam terdapat beberapa akronim, diantaranya disebut Al-Saqaf yang berarti pandai dalam memahami sesuatu. Kadangkala disebut Al-Hadrah yang berarti peradaban atau adab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab diartikan sebagai kehalusan dan kebaikan akhlak atau kesopanan. Selanjutnya, dalam pendekatan terminologi, pengertian budaya dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya satu, budaya berkenan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar berpikir, merasa mempercayai dan mewujudkan apa yang patut menurut budayanya, yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, persahabatan, cara makan, praktik, berkomunikasi, tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik, dan teknologi. Semua itu berdasarkan pada pola budaya menurut Mulyana dan Rahmat pada tahun 2010. Dari beberapa pendapat dapat kita simpulkan bahwa budaya atau kebudayaan adalah sesuatu yang diproduk oleh manusia secara sadar, yang lahir dari akal dan hati, kemudian diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Untuk itu, proses budaya yang ada pada manusia bermula pada pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan yang kemudian dipraktikkan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan Islam pada dasarnya berpijak pada norma-norma syariat Islam itu sendiri. Artinya, agar suatu kebudayaan tidak hilang arah dalam praktiknya, maka setiap budaya sejatinya harus berpijak pada nilai-nilai Islam. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya, yaitu budaya Arab. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, dirasakan amat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya Arab. Dalam ajaran Islam, meniru budaya suatu kaum itu boleh-boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, apalagi yang ditirunya itu adalah panutan suci Nabi Muhammad SAW. Namun tidak boleh adalah menganggap bahwa nilai-nilai budaya Arabnya dipandang sebagai ajaran Islam. Corak dan potongan model baju yang dikenakan Rasulullah SAW merupakan budaya yang ditampilkan oleh orang Arab, yang menjadi ajarannya adalah menutup aurat, kesederhanaan, kebersihan, dan kenyamanan. Sedang bentuk dan mode pakaian yang dikenakan umat Islam boleh saja berbeda dengan yang dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagian selanjutnya yaitu politik dalam Islam. Pengertian politik dalam Islam. Islam dan politik adalah satu kesatuan di mana ajaran Islam mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat.
sangat perlu mempelajari strategi politik untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang. Strategi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melakukan penyebaran Islam di kota Madinah. Selain membangun peradaban baru berdasarkan Islam, Nabi mengatur semua bidang seperti ekonomi, hukum, dan pertahanan sosial melalui undang-undang yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan model konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu perkataan polis yang mempunyai arti kota dan negara. Kata polis tersebut dikembangkan dengan kata lain seperti politis, yang berarti warga negara, dan politikus, yang berarti kewarganegaraan. Adapun nilai-nilai dasar politik dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut: 1. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 52 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Yang artinya, dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian hubungan agama dan politik. Agama dan politik merupakan satu kesatuan yang berbeda hakikatnya tetapi sama-sama berfungsi untuk kehidupan manusia. Jika politik berada dalam dimensi manusia sekuler untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, maka agama memainkan peran dalam dimensi religius. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Sedangkan negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara untuk mematuhi negara. Untuk memahami politik Islam diperlukan pemahaman konsep dasar yang berlandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma' para sahabat. Konsep-konsep dasar yang harus dipahami terlebih dahulu adalah konsep tentang ummah, syura, dan imamah, dan khalifah. Konsep-konsep ini tidak terdapat dalam konsep politik modern Barat. Selanjutnya ke materi yang terakhir, yaitu materi modernisasi beragama. Modernisasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan dalam agama, seperti menghakimi seseorang tanpa menanyakan terlebih dahulu apa permasalahannya, merampas yang bukan miliknya, dan sebagainya. Hal ini perlu kita perhatikan dengan cara pandang dan sikap moderat dalam beragama, karena ini sangatlah penting kita dalam kehidupan sehari-harinya, terkhususnya di negara Indonesia yang memiliki beraneka ragam suku, bangsa, dan agama. Mengapa modernisasi beragama itu penting? Karena kita mengetahui bahwasannya perbedaan adalah sunnatullah, keanekaragaman adalah fitrah bangsa, Pancasila merupakan cerminan nilai asli masyarakat, dan bangsa Indonesia adalah umat beragama. Ya, modernisasi beragama dalam Al-Quran. Perbedaan tentu saja menjadi sebuah keniscayaan di dunia ini. Perbedaan itu seharusnya dapat diolah menjadi sebuah warna menarik dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang keniscayaan perbedaan itu adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah di sisi Allah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Mengenal.